Sahabat Shalom, Ibu Bapak semua. Shabbat Shalom. Puji Tuhan, berkasih kita kembali ada di hari Sabatnya, hari perhentiannya yang sudah diterapkan oleh Bapa. Kita percaya bahwa 1-2 orang ada berkumpul di dalam nama Tuhan. Tuhan hadir, hadiratnya ada. Amin. Amin. Kita bersyukur kita ada di hari perhentiannya, permintaannya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, meninggikan Dia, mengucap syukur. Dan kita percaya apapun yang terjadi, yang kita alami dalam kehidupan kita, Dialah satu-satunya yang kita andalkan. Dialah. Biar kita terus menyerahkan hidup kita, percaya penuh kepada Tuhan Adonai Eloheinu sebagai sumber kekuatan kita. Mari kita angkat pujian, satu-satunya yang ku andalkan.
agungkan, kami percaya kelemahan kami. Kami dalam kelemahan, Kau yang menguatkan kami. Dalam segala kesakitan kami, Kau yang telah menyembuhkan kami. Bahkan kami percaya dalam kondisi apapun, Kau ada bersama kami, Bapa. Bahkan dengan tangan yang kuat dan dengan terpacu, Engkau berjalan di depan kami, membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan, Bapa. Inilah ucapan syukur kami, Bapa. Kami mau bersorak-sorai. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Mari diberkati kita semua. Katakan, amin. Amin. Tinggallah rentangkan tangannya dan mati di kayu salib. Itulah sebesar itu kasih Tuhan kepada kita. Kita diizinkan, memberikan kesempatan untuk hidup kembali di dalam jalan-jalannya. Sebelum kita memasuki sidang dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyatakan kerinduan hati kita. Kita datang ke tempat ini bukan hanya rutinitas, tapi kita memang rindu akan kebenaran Tuhan. Kami mau datang makan kebenaran Tuhan yang adalah roti hidup, dan kita dipuaskan oleh air hidup, dan kita mengenal Tuhan lebih lagi.
habis badan. Shabbat Shalom. Kita bersyukur untuk penyertaan Elohim dari sahabat ke sahabat. Kita boleh melakukan syabat seperti yang diperintahkan. Mari kita mulai sidur. Kita mulai dari Matohu. Kita nyanyikan dalam versi yang riang. Matohu haleka Yaakov, miskenoteka Israel, Pa'ani berokas teka, Apo eteka, Estakape eka eheka koseka, Peiradeka, Adonai. Alangkah indahnya kemah-kemahmu Yaakov dan tempat kediamanmu Israel, dan aku berkat kasih setiamu yang maha tinggi, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sebab sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Adonai, aku cinta pada rumahmu, kediamanmu, dan pada tempat kemuliaan bersemayammu, dan aku mau sujud menyembahmu. Aku mau bertekuk lutut di hadapanmu, Penciptaku, dan aku kiranya doaku kepadamu ya Adonai boleh diterima. Elohim, dalam berkat kasih setiamu yang besar, jawablah aku dalam kebenaran keselamatanmu. Mazmur 69 ayat 1 sampai 4. Kita lanjutkan dengan Tehillim 92. Mazmur 92 kita lanjutkan dalam Musa Sepatik. Mismor stir leoma syabat tuh lehodon ladunai usamer lesimka elion lehakit babo kerkasteka beumateka Babylon ale asar pa ale naber ale hikayam bikinor kisimartani Adonai bibualika bimaase adika aranen makadu maaseka miot amku maksepoteka isbar lo yeda uksir lo yapin etsat biproah lesaim kemuesep payat sitsuko kopo alea
Haisa medam adeal Beatamaru Leolam Adonai Kine oi feka Adonai Kine oi feka yufedu Yipardu Polpoalea pen Petaren kiren kaning Paloti Desenim reaman Betabet eni Kasurai Dikamin alamiraim Tisma isna husnai Sadika tamali ifra Keeret papanon yiske Setulim bebet Adonai Ekasrot Eloheinu Yafriku Odienu pun besepa Desenim beranim yihyu Lehakit kiasar Adonai Suri Velo aplatahu. Kita baca terjemahnya sama-sama. Mazmur nyanyian hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Adonai dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi, sebab aku getar ya Adonai dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Adonai, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengetahui hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi engkau di tempat yang maha tinggi untuk selama-lamanya ya Adonai, sebab sesungguhnya musuhmu ya Adonai. Sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk pantai, dan aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandang seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Adonai akan bertunas di pelataran Elohim kita. Pada waktu masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Adonai itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Mari kita masuk ke Sema. Barekhu Adonai Hamehora. Barekhu Adonai Hamehora Leolam Fae. Barekhu Adonai Hamehora Leolam Fae. Sema, Sema Israel, Adonai Eloheinu,
Dengarlah Israel, Adonai Elohim kita, Adonai Echad. Diberkatilah namanya, mulia kerajaannya untuk selama-lamanya. Be'ahabta et Adonai Eloheka Bekal lehabka Ubekal nafseka Ubekal mehodeka Behayu Hadevarim Ha'ele Asher Anoki Metzaveka Hayom Alam Abeka Esimantam Levaleka Elibatam Bam Esileka Epeleka Ulabeka Baderek Usabeka Hukumeka Usalam Leot Aliyadika Behayule Tatahut Peneka Utatam Ame Susat Bedeka Ubisareka Limaan Diskeru Penyastan Edkol Nispotai Paitan Kedosim Lelohekam Ani Adonai Elohekam Asher Hotzat Yekem Meret Mitzrayim Le'yolakam Lelohim Ani Adonai Elohekam Adonai Elohekam. Amen. Silakan duduk. Kita berdoa untuk anak-anak kita. Mari kita berdoa. Baru kata Adonai melek haula. Diberkatilah Bapa kami, Tuhan Raja semesta alam. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami, Bapa, yang saat ini tidak bersama kami, tapi mereka mungkin ada di dalam kegiatannya, maupun di sekolah, maupun di lainnya ya Bapa. Bapa, kami mohon perlindungan-Mu untuk anak-anak kami ya Bapa. Biarlah mereka dalam tangan-Mu Bapa, tidak melenceng ke kanan atau ke kiri ya Bapa, tapi penyertaan-Mu untuk anak-anak kami ya Bapa. Bapa, bila anak-anak kami Bapa mempunyai cita-cita atau rencana Bapa, itu adalah rancangan yang daripada-Mu ya Bapa. Cita-cita mereka Bapa, Engkau berikan hikmat marifat yang daripada-Mu ya Bapa, sehingga mereka tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Engkau ya Bapa, sehingga Bapa mereka memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, mereka seperti penyertaan-Mu, seperti anak panah di tangan pahlawan ya Bapa. Mereka akan melesat seperti Engkau membawa mereka di dalam rencana-Mu ya Bapa. Bapa, mereka akan tumbuh seperti Raja Wali ya Bapa. Jalan tidaklah lelah, berlari tidaklah penat Bapa. Percaya Bapa, penyertaan-Mu untuk anak-anak kami sempurna Bapa. Dan dimanapun anak-anak kami berada, mereka tumbuh Bapa. Mereka akan membawa bau keharuman akan Engkau di mana-mana Bapa, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami hanya di dalam Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin. Berkat untuk anak laki-laki Yesimka Elohim Kebraim Peti Manasi. Kiranya Elohim menjadikan engkau seperti Efraim dan Manase. Engkau akan melupakan masa lalu yang tidak menyenangkan dan akan tetap berbuah seperti lingkunganmu. Tidak
Sekalipun lingkunganmu tidak mendukung karena buah-buahmu berasal dari Bapa Surgawi. Berkat untuk anak-anak perempuan Yesinka Elohim Sarah Rika Rakel Lea. Kiranya Elohim menjadikan engkau seperti Sarah, Ribka, Rakel, dan Lea. Engkau akan menjadi wanita bijak seperti dalam Amsal 31, menjadi berkat bagi keluarga, jemaat, dan masyarakat, serta menjadi berkat bagi suami dan anak-anak engkau. Berkat untuk kedua-duanya. Yevareka Adonai Beyis mereka, Yair Adonai Panah Peleka, Biduneka, Isa Adonai Panah Peleka, Biasim mereka Shalom. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya langkah-langkah kehidupanmu terus dipimpin oleh Ruah HaKodes. Bisem Yeshua HaMashiach. Amin. Kita lanjutkan dengan pembacaan Torah. Pak Jufrison akan membaca. Mari kita naik ke Gunung Adonai, rumah Tuhan Yakub, supaya Ia mengajar jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuh, sebab dari Sion akan keluar Torah dan firman Adonai dari Yerusalem. Kimi Sion tese Torah, Kimi Sion tese Torah, udapar Adonai Yerusalem, bangun senatan Torah, Torah, baru senatan Torah, Torah, leramon Israel, Bidus satu. Dari Sion akan keluar Torah dan firman Adonai dari Yerusalem. Diberkatilah Dia yang memberikan Torah kepada umatnya Israel dalam kekudusannya. Dia yang memberkati leluhur kita Abraham, Ishak, dan Yakub. Kiranya Dia memberkati Bapak Jufrison Pontoh yang telah datang untuk menghormati Tuhan dan Torah. Kiranya yang kudus memberkati, diberkatilah Dia memberkati dia dan keluarganya, dan mengirimkan berkat dan kemakmuran dalam segala pekerjaan tangannya. Baru atah Adonai Hamefora leolam pai. Baru atah Adonai Elohenu melech haolam aser bakar banu mikol haamin venatan lanu torato. Baru atah Adonai noten hatorah. Diberkatilah engkau Adonai Tuhan kami, penguasa alam semesta yang telah memilih kami dari antara bangsa-bangsa dan memberikan kami Torah. Diberkatilah engkau Adonai yang memberikan Torah. Semot 10 ayat 21 sampai 29. Vayomer Adonai el Mose nete yaha al masamayim fihi koseh al eretz Mitzrayim Beyames koshet Payet Mose et yado al hasamayim Payehi koseh Evela bakal eretz Mitzrayim Slose Yamin.
lo rau is et ahit, velo kamu is mita taif, sloset yamin ulehat, benei Yisrael hayo or bemos potam. Vayikra fo efar o Vayikra faro el Mose, vayomer lehu ifdu et yefa ra sofen, upekasem yutsa gam tafsem yelech imasem. Vayomer Mose gam ata titen beyadenu fahim peolot peasinu laya Adonai Elohenu, pegam miknenu yelek imanu lotisair parsa kimimenu nika laufot el Adonai Elohenu wa anahu lo neda ma naufot el Adonai at boinu sama. Vayekharek vayechasek Adonai elef paro velo apa lesaham. Vayomer lo paro leh melei misamer leha el tosep reot panei kimbayom, reot ha panei tamu. Vayomer Mose ken di Barta lo asif ot reot paneha. Keluaran 10 ayat 21 sampai 29. Berfirmanlah Adonai kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Mose mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Mose serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Adonai. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Tetapi Mose berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Adonai Elohim kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Adonai Elohim kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Adonai sebelum kami sampai di sana. Tetapi Adonai mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi. Baru ata Adonai Elohenu melech haolam aser natan lanu Torat emel vekaye olam natan betokeinu. Baru ata Adonai noten hatora, diberkatilah engkau Adonai Tuhan kami, Raja semesta alam, yang telah
memberikan Torah yang benar kepada kami, yang memberikan hidup kekal di dalam diri kami. Diberkatilah Engkau, Adonai, yang telah memberikan Torah. Amin. Besot HaTorah Aser Samuse Limne Bani Israel Abdi Adonai Ya Mose. Dan inilah Torah yang diberikan kepada anak-anak Israel dan atas perintah Adonai melalui tangan Mose. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja semesta alam, gunung batu yang kudus, batu karang yang untuk seluruh dunia, kebenaran dari segala zaman, yang maha kudus, yang setia, yang mengatakan dan melakukan, yang mengucapkan dan memenuhi karena semua firman-Nya betul dan benar. Dapat dipercaya Engkau Adonai Elohim kami, dan dapat dipercaya segala firman-Mu, dan tidak satupun dari firman-Mu tidak digenapi, karena Engkau Tuhan dan Raja yang dapat dipercaya dan penuh belas kasihan. Diberkatilah Engkau Adonai yang dapat dipercaya dalam segala firman-Mu. Amin. Kita panggil berdiri, kita respon pembacaan Torah, kita menyanyikan sekali. Eskayim hi lama kasih tiba berbong keha meusar dera keha tarhe noam bekanet livol teha shalom hasibenu Adonai eleka penasupa Kades, Kades Yamenu, Kades Yamenu Pohon kehidupan, itulah pohon kehidupan bagi barang siapa yang memegangnya, dan barang siapa yang mendukungnya patut dipuji. Jalan-jalannya adalah menyenangkan, dan lorong-lorongnya penuh kedamaian. Kembalikan kami, junjungan kami kepadamu, dan kami akan datang memperbarui hari-hari kami seperti yang dahulu. Kita tetap berdiri dan menyanyikan Tiflat Agam Hamidin dan terjemahannya. Abinu Serasai Yekades Simka Tahu Mahuka Yasir Sonka Kibasamai Bares Elekem Kukenu Tenlanu Hayo Usrak Lanu Ahadenu Kimo Setokim Kamanamu Late
Demikian judul kita selesai dan kita akan mendengarkan pengajaran Torah. Selamat Shalom Bapak Ibu, kita akan masuki pengajaran Torah. Kemudian saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dengan kita mengucapkan ikrar persekutuan kita. Mari kita sama-sama ucapkan dengan sukacita, aku bersekutu dengan junjungan Yesus Al-Masih yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal. Seperti carang yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya dengan melakukan segala perintah-Nya. Aku ada seperti yang dikatakannya, aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya, aku akan jadi. Kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan berhasil dalam perintah-Nya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu, Ibu kembali, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kalau kami sudah ada di tempat ini semua karena Tuhan yang menggerakkan kami. Kami boleh mengikuti perintah-Mu untuk ada di Yom Sabat ini. Terima kasih untuk setiap kesehatan dan juga kekuatan baru yang Kau berikan kami di minggu ini dan juga minggu berikutnya, semua karena Tuhan. Sebentar kami akan membahas mengenai para sabo. Kami percaya bila Tuhan memberikan hati kami seperti murid dan lidah kami seperti murid saat kami menerima pengajaran daripada Tuhan, kami juga boleh menyampaikan kebenaran ini kepada orang-orang yang kami temui dan biarlah mereka juga mendapat berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Putra-Mu Yesus Al-Masih kami berdoa. Oke, kita akan baca berkat sebelum membaca Torah, pembacaan Torah. Baru kata Adonai Elohim melek haolam aser bakar bandu mikol haamin fenatan lan el torato. Baru kata Adonai noten Torah. Diberkatilah Engkau Adonai Tuhan kami, Raja semesta alam, yang telah memilih kami dari segala bangsa dan bahasa dan memberikan kami Torah. Diberkatilah Engkau Tuhan pemberi Torah, amin. Jadi para sabo ini akan dibawakan oleh Pak Parno. Silakan Pak Parno.
Selamat Shalom. Shabbat Shalom. Karena ini musim hujan, jadi saya kira sudah cukup korum untuk hadirnya Elohim di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai para sahabat pagi hari ini, mari kita bersama-sama tundukkan kepala untuk bersama berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh berada di tempat ini hari ini. Bukan kuat gagah kami, tapi oleh karena anugerah-Mu. Olehnya Tuhan berbicara bagi kami hari ini. Karena firman-Mu 2-3 orang berkumpul atas nama-Ku, Engkau ada. Kami percaya Pak, dari tengah-tengah kami saat ini, baik kami Tuhan. Olehnya berbicaralah. Kami siap mendengarkannya. Dengan hamba-Mu yang Kau percayakan, urapi dan penuhi dengan kuasa-Mu, sehingga firman yang akan diberitakan tidak sia-sia, melainkan berbuah-buah dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, berfirmanlah karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus Mesias, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Para sahabat pagi hari ini adalah para sabu. Bu itu artinya kam, datang. Tapi oleh LAI diterangkan pergilah menghadap Musa. Tapi yang tepat di sini adalah datanglah kepada Musa. Kalau pergi itu artinya kesannya kehendaknya si Musa. Tapi kalau datang, Elohim yang lebih dahulu ada di tempat Fir'aun, kemudian menunggu kehadiran Musa. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan sesuai dengan parasat hari ini, karena Dialah sumber dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ini menunjukkan bahwa Adonai sudah berada di tempat Fir'aun sementara Musa masih dalam perjalanan. Dan tujuan daripada Fir'aun datang kepada Musa datang kepada Fir'aun adalah untuk mengabarkan, untuk minta supaya bangsa Israel dapat keluar dari perbudakan. Namun Fir'aun dan rakyatnya mereka bersikeras sampai Tuhan menimpakan kutuk sebanyak 10 kali. Namun pada tulah yang ke-10 akhirnya Musa meminta kepada Fir'aun agar diberikan keluar, dan Fir'aun menyerah dan mengizinkan bangsa Israel itu keluar untuk beribadah kepada Elohimnya. Perjanjian Lama berisikan tipologi yang antitipenya digenapi dalam Perjanjian Baru melalui karya Yesus Mesias. Di dalam Perjanjian Lama, Bani Israel menjadi budak di tanah Mesir, dan akhir dari perbudakan itu ditandai dengan darah domba Paskah sebagai penutup tulah yang ke-10. Semua anak sulung di negeri Mesir mati, yang disebut dengan Makat Behor, anak sulung mati. Karena menurut pemahaman orang Mesir, Fir'aun itu adalah dianggap sebagai dewa. Tapi begitu anak sulung semua yang ada di Mesir mati,
termasuk yang ada di istana, akhirnya mereka menyadari bahwa dewa yang ada di Mesir tidak sekuat daripada Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub yang disembah oleh Musa. Dengan peristiwa itu akhirnya mereka mengizinkan supaya bangsa Israel ini pergi dari Mesir. Peristiwa ini selalu diperingati Bani Israel sebagai peristiwa paling penting dari semua hari raya, bahwa mereka telah ditebus dari perbudakan untuk menjadi orang yang merdeka. Ini juga merupakan tipologi bagi kita semua. Kita hidup hari ini masih di dalam perbudakan dosa, harus melalui Yesua Masias yang sebagai antitype dari tipologi-tipologi yang telah dicontohkan dalam Perjanjian Lama. Karena itu, di dalam Ulangan pasal 24 ayat 18, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Dari sana itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Jadi untuk mengingat peristiwa Makat Hakot ini atau kematian anak sulung ini sebagai peringatan bahwa bangsa Israel telah ditebus dari perbudakan menjadi orang yang merdeka. Dan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan ini kita bisa baca di dalam Imamat pasal yang ke-17. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nah, peristiwa ini terjadi karena apa? Karena sebelum umat Israel ini diizinkan keluar di ambang pintu, harus diolesi dengan darah. Karena itulah yang ke-10 ini melanda seluruh umat yang ada di Mesir, tidak terkecuali bangsa Israel. Kalau mereka tidak menaruh darah di ambang pintunya, maka ada kematian terjadi di dalam rumah itu anak sulungnya. Oleh sebab itu Musa menuliskan bahwa harus diingat peristiwa ini sebagai Paskah, sebagai penebusan dari perbudakan menjadi orang yang merdeka. Dan ini juga tercatat di dalam Perjanjian Baru oleh Rasul Paulus dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu dicucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi pengampunan ini bisa terjadi apabila dilakukan dengan penumpahan darah. Jadi Paskah Yahudi adalah tipologi daripada Paskah Kristiani. Tetapi apa ini yang mendasarinya? Tentunya Rasul Paulus tidak hanya mengatakan bahwa semua korban harus dilakukan dengan penumpahan darah. Ini tentu ada dasarnya. Semua dasarnya ada di dalam kitab kita yang pertama, yaitu Kejadian. Kitab kita yang pertama di dalam Kejadian itu, pertama adalah
monoteisme. Jadi Elohim yang echad itu ada tertulis di dalam Kejadian pertama pasal pertama ayat pertama. Setiap hari Sabat kita selalu mengumandangkan Shema Israel. Ini dasarnya dari Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hasamayim pet haaret. Bara adalah verba atau kata kerja untuk orang ketiga tunggal. Tapi subjeknya di sini jamak. Elohim. Elohim itu artinya jamak. Nah, di sini Elohim sendiri sudah menerangkan bahwa Elohim itu sifatnya adalah plural. Jadi susah untuk kita memahami bagaimana Elohim itu ada. Jadi karena Elohim itu terlalu besar, maka otak kita yang hanya 1,2 kilo tidak bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Makanya sampai sekarang mengenai Tritunggal aja ribut. Yang benar yang ini, yang benar yang ini, semuanya mengaku yang benar. Karena Elohim kita adalah Elohim yang besar. Jadi pertama adalah genealogi monoteisme, Elohim yang tunggal. Kemudian pasal yang kedua itu berbicara masalah manusia. Manusia dibentuk, manusia dijadikan, itu ada di dalam pasal yang kedua. Kemudian pasal yang ketiga itu berbicara masalah genealogi keselamatan. Kemudian ini ada konsep ibadah sakramental. Ini di dalam pasal 3. Kita bisa baca di sana. Apa dasarnya ini bisa terjadi? Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Bahasa Ibrani, kibeyom arka memenu mot tamot. Saat engkau memakannya pastilah engkau mati. Tapi apa yang terjadi? Adam enggak mati. Jadi di hari engkau memakannya, firman Tuhan katakan pastilah engkau mati. Karena itu juga Rasul Paulus tesisnya menyatakan 23a, sebab upah dosa ialah maut. Karena mati harus dibayar dengan mati. Tapi dalam Matius 17 tadi dikatakan bahwa semua korban harus dilakukan dengan penebusan, dengan penumpahan darah. Lalu kesalahan itu, jadi waktu Hawa makan buah yang ada di taman, yang Tuhan ingatkan jangan kau makan buah ini, tapi Hawa memakannya, tidak terjadi apa-apa. Kemudian Hawa memberikannya kepada
suaminya terkonfirmasi, maka terjadilah dosa itu. Kalau saja misalnya Adam mengingatkan kepada istrinya, oh buah itu tidak boleh kau makan karena Tuhan telah larang, maka tidak akan terjadi dosa. Karena Adam ikut memakan buah itu, maka dosa itu terkonfirmasi menjadi dosa Adam. Bukan dosa Hawa, tapi dosa Adam. Karena apa? Karena Adam adalah mandataris daripada Elohim. Karena itu dosa itu disebut dengan dosa Adam. Namun demikian, ada pengharapan bagi manusia karena begitu mereka makan, mereka tidak mati. Hanya mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kemudian dia berusaha untuk menutupi ketelanjangannya itu dengan daun pohon ara. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 oleh Bapak Gereja Irenaeus mengatakan bahwa Kejadian 3:15 ini merupakan proto-evangelium atau berita Injil yang pertama. Mari kita baca ayatnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalau kita baca di dalam terjemahan ini, kita tidak bisa menangkap apa pesan yang Tuhan mau sampaikan. Di sini kita bisa lihat ada kata Ekeb. Ekeb adalah sores dari nama Yakub. Jadi keturunannya akan meremukkan kepalanya, dan keturunan si ular itu akan meremukkan tumitnya. Lalu kalau misalnya tumit ini remuk, kira-kira mati atau tidak mati? Tidak mati. Ini adalah gambaran bahwa nanti akan ada pemberes dosa yang turun dari keluarga Yakub, dari keturunan Yakub melalui suku Yehuda. Jadi, karena begitu kasihnya Tuhan itu kepada manusia, manusia tidak dibiarkan jatuh di dalam dosa dan menanggung seluruh hukumannya, tapi Tuhan memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Tentunya Adam kaget, loh, kenapa aku makan tidak langsung mati, tapi malah bicara masalah keturunan. Ini gambaran bahwa Adam orang yang pintar, dia ngerti bahwa dia tidak mati. Malah Tuhan bicara mengenai keturunan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan kau makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ini yang berdosa Adam
tapi yang dikutuk tanah. Dalam bahasa Ibrani, arura hak Adama, terkutuklah tanah. Seumur hidupmu engkau akan bersusah payah untuk mencari rezekimu. Dari sini Adam mulai mengerti bahwa, loh, kok bukan aku yang dikutuk, tapi tanah. Ini bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Karena itu kita sangat berharga di mata Tuhan. Jadi dari semua itulah yang diberikan oleh Elohim kepada bangsa Mesir itu tidak seujuk-ujuk diberikan, tetapi semuanya diberitahu terlebih dahulu. Mari kita baca ayat. Keluaran 4 ayat 22 sampai 23. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan Israel. Firman Tuhan Israel adalah anakku yang sulung. Jadi Israel adalah anak Elohim yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah umatku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Jadi sebenarnya Tuhan tidak pernah ujuk-ujuk langsung mendatangkan penghukuman, tapi Dia memberikan peringatan terlebih dahulu. Izinkan umatku Israel, anakku yang sulung ini, keluar untuk beribadah kepadaku. Tapi jika aku tidak, maka anakmu yang sulung akan mati. Karena kematian anak sulung itu, maka orang Mesir mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan. Dan kita tahu, karena begitu kasihnya Tuhan itu kepada umatnya, pada saat engkau memakan buah ini, pastilah engkau mati. Tapi Dia tidak mati, malah bicara masalah keturunan. Di dalam Kejadian yang pasal ketiga ayat 17, bukan Adam yang dikutuk, Adam yang berdosa, tapi justru tanah yang dikutuk. Oleh sebab itu, di dalam Kejadian pasal 3 yang 20, Adam memberikan nama kepada istrinya. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Bahasa Ibraninya, Pajikra ha-Adam, Sem isto hapa kihi hayeta in kau hai. Jadi dari dia akan lahir semua yang hidup. Di sinilah kelihatan Adam sangat cerdas. Karena ada pengharapan hidup, maka istrinya pun diberi nama Hawa. Hai itu artinya hidup. Jadi semua yang hidup itu lahir dari Hawa.
Kemudian kita sudah lewati tadi mengenai genealogi Elohim yang echad, yang kedua mengenai keselamatan manusia dan mengenai terjadinya manusia dan keselamatan. Kemudian ini adalah kita bahas mengenai ibadah sakramental. Cara bebas dari mati maka harus dibayar dengan mati. Ketentuan penghapusan dosa atau kesalahan, pelanggaran atau kesalahan itu keseluruhannya adalah dengan menumpahkan darah. Ini semua ada dicatat dalam imamat. Pertama, korban bakaran itu dicatat dalam ini, kita tidak baca, catat aja nanti karena banyak, bisa dibuka di rumah. Imamat 1 ayat 1 sampai dengan 17, ini dengan darah. Ini korban bakaran. Kemudian yang kedua, korban sajian, Imamat 2 ayat 1 sampai dengan 16. Ini berbicara mengenai tepung dan minyak. Ketiga, korban kedamaian atau keselamatan, Imamat 3 ayat 1 sampai 17 dengan darah. Kemudian yang keempat, korban penghapus dosa, Imamat 4 ayat 1 sampai dengan 35, itu juga dengan darah. Korban pelanggaran, Imamat 5 ayat 1 sampai dengan 13, itu juga dengan darah. Orang miskin boleh memakai tepung dibakar di atas korban darah korban orang lain. Kemudian yang keenam, korban perbuatan salah, Imamat 5 ayat 14 sampai dengan 19, dan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7, ini juga dengan darah. Jadi Bapak Ibu, kita tahu bahwa keselamatan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Itu kita bisa baca di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-11. Anoki, Anoki, Adonai, Pn Mipalade, Mosia. Akulah Adonai. Tidak ada yang lain selain lainnya daripadaku, Juru Selamat. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Keselamatan tidak bisa melalui harta kita. Keselamatan tidak bisa kita dapatkan dari perbuatan kita. Tapi Adonai yang harus dapat menyelamatkan kita. Ada tukar guling pertama yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-3 ayat 21.
Nah, Kejadian pasal 3. Nah, ayat 21 saya baca. Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi mestinya karena dosa kan Adam yang harus menanggung, harus yang mati. Tapi Tuhan mengganti, ada tukar guling kematian yang dilakukan oleh Adonai, yaitu mengambil seekor binatang yang tidak bersalah, dibunuh, kemudian kulitnya dikenakan sebagai pakaian manusia itu. Jadi ini jelas bahwa keselamatan tidak bisa diperoleh dengan perbuatan kita. Karena sebelumnya manusia itu kan telanjang. Pada saat dia makan buah yang dilarang, mereka sadar dan mereka telanjang. Kemudian mereka mengenakan cawat dari pohon ara. Itu Tuhan tidak berkenan. Oleh sebab itu Tuhan menggantinya dengan mengorbankan binatang yang tidak berdosa untuk mengganti kematian daripada manusia itu. Dan kain kulitnya digunakan untuk sebagai pakaian. Jadi penebusan seperti di dalam Yesaya pasal 43 tadi hanya bisa dilakukan melalui Tuhan. Anoki Adonai PN Mimbalade Musia. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain daripadaku, juru selamat. Jadi ada tukar guling pertama yang dilakukan untuk menggantikan seharusnya kita yang mati. Karena dosa satu orang, semua orang menjadi dosa. Karena dosa Adam, Elohim mengasihi dia, maka ada satu korban binatang yang tidak berdosa, ditumpahkan darahnya, kemudian kulitnya dikenakan sebagai pakaian. Jadi di sini jelas bahwa pengampunan itu hanya bisa dilakukan melalui Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur kita memiliki Yesus HaMashiach, Elohim yang melalui firman-Nya inkarnasi ke bumi menjadi manusia dan tinggal di antara kita, bahkan rela mati untuk menggantikan yang seharusnya kita mati. Tapi karena kasih Elohim itu, Dia mengirim firman-Nya datang ke dunia untuk menggantikan, itu menebus kita semua. Nah, kita lihat ada tipologi yang berikutnya. Jadi ini gambaran ini bisa kita, kalau kita berdagang atau berusaha, itu biasanya ada cek kosong. Jadi waktunya dia membayar tapi belum ada dana, maka dia terbitkan cek kosong, kemudian diberikan. Nah, cek kosong itu kan ada expirednya, ada jangka waktunya. Jadi setiap tahun
bangsa Yahudi ini selalu membawa korban ke Bait Elohim. Itu adalah teologi kematian sebagai pengganti dosa. Teologi itu digenapi pada saat Yesua HaMasyiah mati di kayu salib. Contoh korban yang kedua pada Kejadian pasal 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Karena Adam dia berbuat dan dia mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa mereka harus mempersembahkan apa yang dia miliki kepada Tuhan. Dalam kasus Habel dan Kain ini, persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan, sementara persembahan Kain ditolak. Bukan karena persembahan Kain kurang bagus dari persembahan yang diberikan oleh Habel, tapi persembahan dari Habel ini ada unsur darah di dalamnya. Karena mati harus dibayar dengan mati. Karena akibat dosa adalah mati. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Maka mati harus dibayar dengan mati. Nah, contoh korban yang kedua ini Habel. Ini juga bisa tidak. Persembahan Kain tidak diterima karena tidak ada unsur darah di dalamnya. Kemudian teologi yang ketiga, akedat Ishak. Tuhan perintahkan kepada Ishak, Tuhan perintahkan kepada Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal yang kau kasih itu di Gunung Moria. Namun pada saat Abraham mengangkat pisau untuk memotongnya, Tuhan menjawab, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Dan Tuhan menyediakan domba sebagai penggantinya. Jadi seperti itulah yang ada di Mesir itu juga melambangkan peperangan rohani dengan Elohim Israel. Dan Elohim Israel ini menyatakan kuasanya, bahwa dia ada pertama, kemudian dia menunjukkan bahwa kuasanya melebihi dari dewa-dewa yang ada di dunia ini. Jadi pengorbanan harus dilakukan dengan darah. Dan di dalam Kejadian waktu pasal yang ketiga masih Adam waktu ada di tengah zaman. Tuhan jalan-jalan di antara mereka. Tuhan mengatakan, Adam, di manakah kamu? Apakah Tuhan tidak tahu kalau Adam ada di situ? Tuhan tahu, karena Tuhan Maha tahu. Itu dilakukan karena Tuhan sangat sedih karena perpisahan antara manusia yang dikasihinya akibat dosa. Maka Tuhan tidak lagi bisa bercengkerama dengan manusia, dan akhirnya manusia itu harus terusir dari Taman Eden, dan mereka bersusah payah
untuk mencari makan. Kemudian teologi yang terakhir adalah dengan kematian Yesus Hamasiah di kayu salib. Itu bukti bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semua yang telah dilakukannya. Oleh sebab itu Yesus Hamasiah mengatakan bahwa tetelestai, sudah selesai. Jadi solusi yang diberikan oleh Tuhan untuk membebaskan manusia dari hukuman mati ini sudah selesai setelah dilakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, mari kita berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu Yesus Hamasiah mengatakan, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena dia adalah Elohim itu sendiri, maka dia akan, mari datang kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena peperangan rohani yang terjadi seperti peristiwa di dalam masjid itu adalah sampai hari ini kita masih menghadapi peperangan rohani, karena iblis sampai hari ini masih bekerja untuk membawa umat percaya ini kepada mereka dengan bermacam-macam cara untuk menyeret kita untuk tidak percaya kepada pengorbanan yang telah dilakukan oleh Yesus Hamasiah di kayu salib. Oleh sebab itu mau kita bersyukur pada hari ini kita sudah mengenal penebus yang sesungguhnya. Bahkan Yesus mengatakan sudah selesai, sudah genap. Kita cukup percaya dan melakukan kehendaknya, maka kita akan beroleh keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Amin. Jadi sekali lagi, keselamatan hanya dari Tuhan. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Mari kita terima undangan daripada Tuhan kita melalui bahasa hari ini. Bu, datanglah kepada Tuhan, maka Dia yang akan melepaskan seluruh persoalan hidup kita. Dia adalah sumber dari yang kita harapkan, apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Agar firman-Mu ini tetap tanam dalam hati kami dan bahkan dapat menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Sesuai dengan firman Tuhan pada malam hari pada Sabtu, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikannya. Apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah keluarga yang kurang harmonis, atau masalah penyakit, Tuhan tidak pandang itu. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Dia, maka Dia akan menyelesaikannya. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan pada pagi hari ini
biarlah berbuah-buah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus HaMashiach, Elohim kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.